Oke. Di setiap level pertumbuhan negara ada asobia, baik dari level lahir maupun dari level runtuhnya. Jadi misalnya ketika negara baru lahir, biasanya asobianya masih kuat. Itu fase pertama negara, itu kan founding father-nya, era Soekarno-nya misalnya. Itu kan orang masih nasionalismenya kuat. Tapi ada tahap kedua dari negara, yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Biasanya ketika sudah naik, sudah stabil negaranya, mulai bikin pembatasan-pembatasan, bikin aturan-aturan untuk melanggengkan kekuasaan. Dari sini biasanya asobianya mulai luntur. Orang mulai bertanya-tanya, mulai menggugat, mulai mengkritik, karena ada kebijakan-kebijakan praktis untuk melanggengkan kekuasaan. Itu era fase kedua. Tapi terus biasanya asal stabil, asal terjamin kebutuhan masyarakat, akan lahir fase ketiga, yaitu fase santai, fase menikmati, seneng-seneng, cuek aja. Semua pingin seneng dan ternyata negara bisa mewujudkan setiap keinginannya orang. Itu fase ketiga. Di era ini biasanya orang sudah peduli amat dengan asobia, dengan nasionalisme, dengan yang penting seneng. Itu fase ketiga. Biasanya kalau sudah terlalu lama seneng, negara secara umum masyarakat akan jadi malas. Statis, stabilitas itu kan statis. Malas sudah nggak pengen berkembang lagi. Dan fase terakhir yang meruntuhkan kemudian ketika itu males, yang terjadi ya tidak kreatif, menghamburkan modal, menghamburkan kekayaan negara untuk subsidi-subsidi yang tidak penting. Dan itu awal sudah, pada akhirnya akan runtuh. Karena asobiah sudah lemah, negara lemah karena masyarakat dan aparatnya malas, sumber daya alam, sumber daya sosial diperas terus-menerus. Habis sudah, pada akhirnya negara akan runtuh. Nah, itu siklus perkembangan negara kalau menurut Ibnu Khaldun. Jadi dari lahir, kemudian menata kekuasaan, kemudian santai-santai, kemudian malas, kemudian menghamburkan kekayaan, dan yang terakhir runtuh. Indonesia ada di fase mana saya nggak tahu. Mungkin kita secara bersamaan ada di fase 3, 4, dan 5. Kita sekarang santai, males, dan menghamburkan kekayaan. Kalau nggak percaya, lihat di jalan-jalan, lihat di dealer-dealer berapa banyak motor, berapa banyak mobil yang terjual dalam 1 bulan. Oh, itu kelihatan bahwa mungkin sebenarnya kita ada di 3 fase terakhir itu. Kita sedang santai, males, dan menghamburkan sumber daya. Hati-hati kalau memang kita ada di situ, berarti kita akan runtuh. Entah bentuk keruntuhan apa yang akan kita alami. Ini sebenarnya siklus. Ya puncaknya siklus pertama ya mungkin zaman Pak Harto itu 98, itu akhirnya. Dimulai lagi di era reformasi dan sampai hari ini. Mungkin sebentar lagi ada siklus-siklus lagi. Kalau orang Jawa percaya siklusnya itu panjang-panjang. Ada yang bilang siklus itu 500 tahun. Zaman apa, dan seterusnya.